Mas, ini edisi istri bertanya. Mm-mm. Pertanyaannya melanjutkan pertanyaan aku yang kemarin-kemarin tentang inflasi ya. Iya. Jadi kemarin-kemarin itu aku kan belajar bahwa inflasi itu bukanlah hal yang baik maupun buruk. Karena dia hanya merupakan indikator ya yang menghubungkan atau yang menunjukkan relasi antara perputaran uang dan juga pembangunan suatu negara. Iya, Pertumbuhan suatu negara. Artinya ya gitulah. Inflasi itu bisa jadi baik jika perputaran uangnya tinggi dan juga pembangunan negaranya juga tinggi. Pertumbuhan. Nah, sebaliknya inflasi itu jelek jika perputaran uangnya tinggi tapi pertumbuhan negaranya tidak tinggi. Ya. Nah, kemarin Mas kan bilang itu perputaran uang itu dilihatnya dari berapa uang yang dicetak. Salah satunya dilihat dari uang yang dicetak oleh Bank Indonesia. Nah, termasuk kan dari uang yang dihanguskan. Iya. Nah, uang yang dihanguskan itu maksudnya uang yang kondisinya sudah jelek. Kan ada uang yang dikembalikan ke Bank Indonesia untuk dimusnahkan ya. Biasanya. Apa itu uang yang dimusnahkan? Biasanya kan kalau dari bank, kalau ada orang yang masih setor tunai, kalau uangnya jelek itu kan, kalau tidak salah tuh kan nanti kalau uangnya udah jelek itu dikasih ke bank terus dimusnahkan kan, ke Bank Indonesia maksudnya. Iya, dari dihancurin. Berarti yang dihancurin itu cuma uang-uang yang kondisinya jelek. Iya. Makanya kan uang lama kan udah nggak beredar lagi kan. Iya. Nah, apakah uang yang dicetak itu sama dengan uang yang dihanguskan jumlahnya? Nggak mesti sama kan uangnya nambah terus. Nah, bagaimana cara menentukan berapa banyak uang yang harus dicetak? Yaitu kebijakan moneter yang menentukan sebenarnya. Jadi berapa kebutuhan uang kartal itu. Apa itu uang kartal? Uang kartal tuh ya tadi uang yang dalam bentuk. Oh, kartel ya? Kartal, bukan kartel. Bedanya kartal sama kartel apa? Kartel itu usaha kartel yang mendominasi ya, memainkan. Ini kartal. Uang kartal itu apa? Uang kartal tuh uang logam sama uang kertas itu. Oh, selain uang kartal ada uang apa lagi? Uang giral. Itu uang yang ada di tabungan kita. Oke. Itu nyebutnya giral. Kartal dan giral. Yes. Cuma 2 jenis itu aja? Banyak sebenarnya uang-uang itu jenis-jenisnya. Sebenarnya jenis-jenis uang beredar itu kan ditentukan juga tergantung kita mau lihat dia jenis uang berapa, uang apa, M1, M2, M3, M seterusnya. Enggak, ini uang kartal giral dulu. Selain uang kartal dan uang giral ada yang lain-lain lagi? Iya ada, makanya itu tergantung dari namanya dulu kan, M1, M2, M3, M4 atau nggak tahu ada yang M5. Intinya tuh sebenarnya tuh level dari tingkat liquid atau tidak liquidnya sebuah Emang ada hubungannya antara likuiditas uang dan jenis uang? Iya. Maksudnya nama itu diambil dari properti atau profil dari alat tukar itu, apakah dia cair atau nggak cair. Gini, sebenarnya uang itu kan alat tukar. Nah, kalau kita punya uang cetak sama uang logam, uang kertas sama uang logam itu kan liquid banget, saat itu juga kita bisa langsung transaksiin. Tapi kan itu alat tukar. Kalau uang yang di bank kita itu juga uang kita kan. Ya, dia juga tetap kita bisa ambil kapanpun uang itu dan kita transaksikan kapanpun. Ada lagi yang lebih tidak liquid. Tapi jadi kartal dan giral itu terkait likuiditas atau enggak? Maksudnya apakah kartal itu hanya uang yang lebih liquid dibanding uang giral, sedangkan untuk orang umum kan uang giral, uang yang ada di tabungan juga termasuk liquid. Ya, tapi secara properti kalau dalam istilahnya strata likuiditas gitu, dari sifat uang yang ada di cetak itu, kertas sama logam itu yang paling
liquid gitu, karena saat itu juga bisa kita transaksikan. Walaupun dengan seiring waktu uang yang ada di tabungan kita dengan adanya teknologi itu juga semakin liquid dan semakin liquid kan, kapanpun kita bisa transaksiin. Nah contohnya misalnya kalau yang tidak Jadi Ntar dulu, contohnya kalau yang tidak liquid itu adalah uang deposito. Itu kan uang kita, tapi kan kita taruh hanya bisa kita pakai setelah 3 bulan misalnya, setelah 6 bulan. Tapi kalau itu kan udah jelas nggak liquid. Tapi kan tetap itu uang, nilai uang. Nah makanya uang itu harus dilihat dulu dari uang yang level berapa nih, M1, M2, M3 gitu. Itu teknis sekali sih. Maksudnya sudah jelas gimana? Maksudnya kalau deposito kan masuknya termasuk instrumen investasi, ya sama seperti instrumen investasi lainnya, likuiditasnya jelas beda dengan uang cash gitu. Dan kalau secara umum kan kalau untuk orang awam ya uang yang di tabungan juga adalah uang cash gitu, beda, memang nggak bisa disamain sama deposito. Ya memang gitu, makanya ada level-levelnya kan. Di tengah-tengah uang deposito sama uang uang di giro itu juga ada, mungkin ada lagi produk-produk yang tengah-tengahnya lagi. Jadi sebenarnya tuh hanya sebagai pengkategorisasian aja, uang M1, M2, M3. Jadi saham itu ada di tengah-tengah, di bawahnya kalau nggak salah di bawahnya deposito, di atasnya uang giro gitu. Karena saham kan nggak saat itu uang kita, tapi itu kan nggak kita bisa langsung transaksiin. Nah makanya biasanya yang paling umum dipakai untuk mengukur peredaran uang tuh setahu Mas itu M1 dan M2. Nah terus hubungannya tadi dengan jumlah uang yang dicetak oleh BI, bagaimana menentukan jumlah uang yang harus dicetak? Ya dengan melakukan estimasi kebutuhan masyarakat. Jadi yang jelas kan uang yang dibakar itu, uang yang dihanguskan itu kan harus bikin baru lagi kan, berarti iya kan? Maksudnya digantiin? Iya, maksudnya harus bikin buat gantinya kan. Kalau kebijakannya lagi nggak mau bikin ya nggak apa-apa. Jadi uang yang dicetak itu tidak selalu bertambah, bisa juga bisa dikurangi. bisa jadi. Kan lama-lama kita juga menuju masyarakat cashless kan. Iya, tapi ini konteksnya bukan cashless atau enggak, tapi berapa jumlah uang yang dicetak oleh BI. Ya tergantung BI, tergantung dia kebutuhan masyarakat kayak apa. Estimasi kebutuhan masyarakat dalam tentang uang dalam bentuk kertas kan pasti ada hitung-hitungannya. Iya. Kayak kita kan ini nyambungnya tadi dari inflasi tadi, perputaran uang dihitung bisa dari salah satunya jumlah uang yang dicetak oleh BI, ya kan? Makanya artinya kan jumlah uang yang dicetak oleh BI itu akan juga menentukan jumlah uang yang berputar kan. Nah makanya bagaimana BI menentukan jumlah uang yang harus dicetak? Kalau misalnya nih kayak kata Emas, bisa juga berkurang jumlah uang yang dicetak, berkurang, apakah itu akan berpengaruh pada inflasi? Kalau setahu Mas terakhir uang yang sifatnya fisik itu udah nggak terlalu signifikan sama inflasi, karena uang lebih banyak ada di tabungan, di giro gitu. Gimana, ulang lagi? Yang paling punya dampak terhadap inflasi itu adalah uang yang ada di giro. Terus secara instrumen sebenarnya BI itu mengatur peredaran uang itu bukan bukan hanya dengan mencetak dan menghanguskan uang yang beredar, tapi lebih ke instrumennya adalah tingkat suku bunga. Kalau dulu dikenalnya ada BI rate, sekarang ada repo. Kalau di US itu ada namanya Fed rate ya. Nah itu sebenarnya lebih utama instrumennya ketimbang dari uang kartal itu sendiri gitu. Karena dengan suku bunga mereka tuh bisa semacam mengatur, mengerem dan
apa namanya mengekspansikan uang beredar melalui transmisi dari kebijakan moneter. Iya, jadi kalau dilihat dari proporsi itu kenaikan suku bunga itu akan lebih berpengaruh pada inflasi dibandingkan dengan kebijakan pencetakan uang. Proporsinya itu seberapa jauh? Nggak tahu, itu harus tanya orang yang memang praktisi di kebijakan di moneter, karena itu kan dinamis. Jadi kalau secara makroekonomi tren yang semakin cashless itu akan berdampaknya ke inflasi, relasinya itu seperti apa? Kalau cashless itu kan sebenarnya cuma pada cost of transaction-nya aja, jadi membuat orang bisa lebih smooth atau seamless dalam bertransaksi. Memang berdampak pada ini sih, lebih berdampak pada efisiensi transaksi. Harusnya itu membuat harga-harga jadi lebih rendah untuk banyak produk barang dan jasa. Cuma kan inflasi itu bukan soal transaction cost aja kan. Inflasi itu soal yang lebih kompleks dari itu. Jadi even kita adalah society yang cashless, itu belum tentu membuat inflasi itu terjaga. Itu hanya bentuk bahwa ada hal-hal yang sebenarnya itu bisa lebih efisien, kita akhirnya bisa dapatkan dengan adanya cashless society. Jadi itu kalau dikaitkan dengan konteks inflasi dalam konsep makroekonomi itu mungkin nggak akan terlalu banyak ada relasinya. Tapi kalau dibilang cashless itu membuat kita jadi lebih efisien, itu iya. Soalnya kan kalau aku tadi nariknya dari inflasi, itu dari perputaran uang dari pencetakan uang berkurang karena adanya cashless, artinya kan mereka juga mau tetap saling berhubungan. Iya, uang yang cashless itu kan tetap uang beredar, gak ada hubungannya dengan uang beredar. Makanya uang beredar itu di nama-namanya aja, di kategori-kategori. Uang yang ada di e-wallet itu kan tetap uang dan dicatat sebagai uang kita. Iya. Jadi nggak ada hubungannya sama. Jadi jumlah uang beredar itu ya dipengaruhi banyak hal ya, nggak cuman uang dicetak, tapi juga apa? Ya tadi uang dalam bentuk berbagai macam. Yang selama ini sering jadi alat ukur adalah M1 dan M2 biasanya. Nah, kemarin tuh M1 dan M2 bedanya apa? Lupa. M1 itu tadi Mas bilang kan likuiditasnya sebenarnya. likuiditas. Kemarin kayaknya beda deh. M1 ada 2 komponen, M2 ada 3 komponen gitu. Komponennya lebih banyak. Enggak. Kayaknya itu M1 bukan terkait likuiditas ya. Oh, cara menghitung apa ya kemarin? Yang ada leveling itu loh. Nggak tahu Mas, nggak ada pernah ngomong gitu. Kayak perputaran uang, kalau M1 apa, M2 apa, sampai M3. Itu semuanya level likuiditas itu. Semakin liquid itu M1, semakin nggak liquid namanya M5, nggak tahu sekarang ada M berapa. M1 apa aja? Ya tadi, uang kartal. Sampai level uang kartal, uang giral. Uang kartal. Logam sama nyetak. M2 giral. M3 sama saham itu, terus deposito yang sifatnya instrumen investasi. Ya udah, oke deh. Dan itu definisinya tergantung yang buat kebijakan moneter, makanya dibaca aja M1 tapi most likely M1 adalah kartal, uang M2 bisa giral, M3 biasanya nggak tahu, orang biasanya punya definisi masing-masing. Oke deh. Tapi prinsipnya itu lebih ke liquidity, level of liquidity-nya. Kayak liquidity di konteks itu beda dengan liquidity yang orang umum pahami. Ya sudah. Oke deh. Thank you much. Yuk.